Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 16 Maret 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, kembali kita diberikan kesempatan menikmati kehidupan dan akan siap menjalani kehidupan kita hari ini, bahkan dalam pekan ini. Karena itu, saudara, mari siapkan pembacaan kita yang akan menjadi perenungan kita. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 20. Kita berdoa, mohon kekuatan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang penuh dengan kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Engkau telah memelihara kami sepanjang malam dan memberikan kepada kami hari yang baru sebagai anugerah daripadamu. Saat ini kami siap untuk membaca, merenungkan akan setiap perkataan-Mu melalui Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 20. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami maksud daripada setiap perkataan Tuhan ini. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga kami menerimanya dengan iman dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, firman-Mu akan mengubahkan kami dan meneguhkan iman kami, sehingga iman kami terus diperbaharui. Ya Bapa, inilah kami, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 20. Saulus bertobat. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu."
Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Amin, firman Tuhan. Saulus menjadi Paulus. Saudara, perikop ini menceritakan tentang pertobatan Saulus. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat keras menentang pengikut Kristus. Ia bahkan mengejar dan menganiaya orang-orang percaya. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan mengubah hidupnya secara total. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita beberapa hal penting. Pertama, Tuhan mampu mengubah siapa saja. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi Tuhan tidak membiarkan hidupnya tetap seperti itu. Tuhan menjumpainya dan mengubah arah hidupnya. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang terlalu berdosa untuk diubahkan oleh Tuhan. Kedua, perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan hidup. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya tidak sama lagi. Ia yang dahulu melawan Kristus justru menjadi pemberita Injil. Perjumpaan yang sejati dengan Tuhan selalu menghasilkan perubahan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Ketiga, Tuhan memakai hidup yang telah diubahkan. Setelah pertobatannya, Saulus yang kemudian dikenal sebagai Paulus, dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke banyak tempat. Tuhan seringkali memakai orang yang hidupnya sudah diubahkan untuk menjadi alat bagi orang lain. Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup siapapun. Yang penting adalah hati yang mau membuka diri kepada Tuhan dan taat kepada panggilannya. Kiranya pagi ini kita juga mengalami pembaharuan hidup oleh Tuhan, sehingga hidup kita dipakainya untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Kita satu dalam syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan manusia. Engkau telah mengubah Saulus menjadi Paulus, dari seorang penganiaya menjadi seorang pemberita Injil. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Jika ada bagian hidup kami yang masih jauh dari kehendak-Mu, ubahkanlah hati kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami untuk hari ini dan juga sepanjang pekan ini. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami. Engkau memberkati setiap keluarga. Tuhan memelihara dan memberikan damai sejahtera, kasih dan persatuan di dalam rumah tangga.
Terus kami menyerahkan pengharapan-pengharapan kami, bahwa kami semua dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, yang berjuang dalam pendidikan diberikan semangat, berjuang mencari pekerjaan, tetap diyakinkan bahwa Tuhan bersama-sama, dan bahkan dalam setiap gumul-gumul dalam rumah tangga, Tuhan, Engkau pasti ada bersama dengan kami. Kami berdoa bagi pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Engkau menguatkan para pelayan-Mu. Engkau memberikan dalam kekuatan daripada-Mu, kami dapat melayani dengan sukacita. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Biarlah hidup kami ini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Bersiap dan menjalani kehidupan hari ini dan tetap percaya kepada Tuhan.